Bab 955, biarkan saja kalau memberontak. Ketika melihat Yinia yang marah membunuh Stegozong, suasana hening di sekelilingnya. Semua master peradaban Tianxing kaget dan marah. Yang mengejutkan adalah mereka tidak menyangka bahwa Stegozong ini dibunuh oleh Yinia dengan begitu mudahnya. Tahukah kamu, Stegozong ini berada di level 8. Mati begitu saja. Semua master peradaban Tianxing kaget. Yang membuat mereka marah adalah Yinia ternyata berani membunuh seorang pengurus. Pemberontak. Di kejauhan, pengurus Jigo kaget sekaligus marah. Pemberontak. Benar-benar memberontak. Brengsek. Yinia tiba-tiba berubah dari ketenangannya sebelumnya dan menelototi pengurus Jigo. Menurutku kamu tidak punya niat untuk kami hidup hari ini. Kalau begitu, lupakan saja kalau memberontak. Wow. Para master peradaban Tianxing di lapangan menjadi gempar ketika mendengar perkataan Yinia, dan kemudian mereka menjadi geram. Selama bertahun-tahun di peradaban Tianxing, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa mereka ingin memberontak. Hari ini adalah pertama kalinya. Itu sungguh pengkhianatan. Ketika pemimpinnya, Jigo, mendengar perkataan Yinia, dia sangat marah hingga dia tertawa. Baiklah, Yinia, aku akan melihat apakah kamu dan semut peradaban tingkat rendah itu bisa keluar dari peradaban Tianxing dengan hidup hari ini. Ayo. Bang. Puluhan aura dahsyat tiba-tiba memenuhi udara dari langit dan bumi. Segera setelah itu, puluhan pengurus yang mengenakan baju besi hitam dan memegang tombak Tianxing berjalan keluar dari sekeliling Yinia. Ruang dan waktu di sekitar menjadi rusak. Formasi Tianxing. Jigo tiba-tiba berteriak dengan marah. Puluhan pengurus mengangkat tombak Tianxing tinggi-tinggi. Di dalam tombak tersebut, tiba-tiba muncul api langit. Tombak Tianxing di tangan mereka langsung terbakar dan berubah menjadi tombak panjang api. Saat puluhan api langit muncul, seluruh lautan yang tak berbatas tiba-tiba mendidih, lalu mulai mencair sedikit demi sedikit. Bagian wilayah laut Tianxing ini tidak mampu lagi menahan kekuatan puluhan api langit. Master peradaban Tianxing di sekitar juga mundur sedikit, menjauh dari area inti ini. Jigo tiba-tiba berteriak dengan marah, bunuh. Saat suara itu jatuh, puluhan pengurus tiba-tiba mengangkat tombak Tianxing tinggi-tinggi dan diam-diam melafalkan mantra kuno. Dalam sekejap, ruang dan waktu ribuan kaki di atas kepala Yinia tiba-tiba retak dan melayang keluar rune api merah lalu tersusun menjadi formasi api kuno, dengan api langit menyala terang di tengahnya. Formasi api langit. Seseorang di lapangan berseru. Formasi api langit. Wajah Yinia menjadi gelap ketika melihat formasi ini. Sebagai pengurus peradaban Tianxing, tentu saja dia mengetahui formasi ini. Formasi ini adalah salah satu dari 3 formasi pembunuh utama Aula Pelaksana. Formasi ini hanya akan aktif ketika peradaban Tianxing menghadapi peradaban yang tidak bisa dipecahkan oleh api langit. Bisa dikatakan formasi ini jarang sekali digunakan, karena bagi peradaban biasa, satu api langit bisa menyelesaikannya. Yinia tidak pernah menyangka suatu saat formasi ini akan digunakan padanya. Tentu saja, dia tidak terlalu memikirkannya. Ketika dia membunuh Stegozong, dia sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk, dan dia tidak lagi memiliki harapan pada peradaban Tianxing. Peradaban Tianxing pasti tidak akan membiarkan dia dan Sander Ye pergi. Pada saat ini, puluhan pengurus tiba-tiba berubah menjadi garis-garis api dan membubung ke angkasa, tenggelam ke dalam formasi api langit. Saat puluhan orang tenggelam ke dalam formasi api tersebut, formasi api langit tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian, sebuah aura ngeri tiba-tiba menyapu, menyelimuti Yinia di bawah. Jelek. Tiba-tiba satu pengurus menyerang dari formasi api langit. Pada saat ini, ranahnya sudah dinaikkan dari level ke-7 ke level ke-8. Tidak hanya itu, setelah diperiksa lebih dekat, ditemukan bahwa itu bukan satu orang, tetapi lusinan orang yang saling tumpang tindih. Penggabungan. Puluhan orang seakan-akan saling tumpang tindih, namun nyatanya mereka berada di ruang dan waktu yang berbeda. Saat menyerang bersama, puluhan tombak Tianxing bergabung untuk membunuh Yinia. Serangan tombak ini mirip dengan superposisi ruang dan waktu Sander Ye, namun saat ini yang terjadi bukanlah kekuatan satu orang,
melainkan kekuatan puluhan orang yang digabungkan sedemikian rupa, ditambah puluhan api langit, maka kekuatan tersebut jauh melebihi level ke-8. Ketika tombak itu jatuh, seluruh wilayah Laut Tianxing seperti permukaan es yang terkena pukulan keras, mulai terpecah dan menyebar ke sekeliling dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, seluruh wilayah Laut Tianxing sudah retak menjadi bentuk jaring laba-laba. Menghadapi tombak yang menakutkan ini, Yinia juga memiliki tatapan serius yang jarang ada di matanya. Dia perlahan mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Saat tombak itu menyerang di depannya, dia melompat dan meninju langsung ke arah tombak itu. Bersikaplah tangguh. Segera setelah kekuatan kedua belah pihak bersentuhan, bang! Suara ledakan tiba-tiba bergema di seluruh dunia, memekakkan telinga. Saat api yang tak terhitung jumlahnya berkobar, seluruh wilayah Laut Tianxing meledak secara langsung pada saat ini dan hancur total. Yinia juga mundur puluhan ribu kaki. Setelah berhenti, Yinia melihat ke tangan kanannya. Seluruh lengan kanannya retak total, terlihat tulang dan darah terus-menerus tumpah. Pada saat ini, lusinan Master Tianxing tiba-tiba menghilang dari tempatnya seperti hantu. Jelek. Antara langit dan bumi, saat suara robekan yang tajam bergema, nyala api tombak panjang melintas melewati lapangan dan mencapai Yinia dalam sekejap mata. Ini bukan satu tombak panjang, tapi puluhan tombak panjang dalam satu. Kekuatan inti adalah api langit. Kekuatan puluhan api langit berkumpul di satu tempat saat ini. Seberapa dahsyatkah kekuatan tersebut? Bang! Area ruang waktu di mana Yinia berada langsung menjadi abu, dan Yinia sendiri tidak mampu menahan kekuatan mengerikan ini, dan langsung terlempar puluhan ribu kaki jauhnya. Sebelum dia bisa berhenti, tombak panjang memburu lagi. Wajah Yinia sedikit berubah, tiba-tiba dia merentangkan tangan kanannya, lalu menekannya ke depan. Dengan tekanan ini, ruang dan waktu di depannya tiba-tiba beriak seperti gelombang air. Perkuat waktu dan ruang. Namun, saat tombak itu datang, waktu dan ruang di depannya runtuh. Tombak itu datang tepat di depan Yinia dengan tak terbendung dan Yinia tidak bisa mundur. Bang! Nyala api yang dahsyat meletus seperti gunung berapi, dan kekuatan yang dahsyat membuat Yinia terbang lagi. Begitu dia terbang, nyala api tombak itu seperti belatung di Tarsus, dan kembali memburu Yinia dengan ganas. Api langit yang terkandung dalam tombak melonjak, dan kekuatannya sangat dahsyat. Melihat tombak ini mendekat, pupil Yinia sedikit mengecil. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menggambar lingkaran di depannya. Ruang dan waktu misterius tiba-tiba menghalanginya di depannya seperti perisai. Bang! Ruang waktu di depan Yinia bergetar hebat, seolah-olah sudah dipukul dengan keras oleh palu, dan kemudian penyok dalam-dalam. Yinia sekali lagi terguncang oleh kekuatan yang kuat ini dan mundur dengan keras, dan perisai ruang waktu yang sudah dia gambar sebelumnya juga langsung hancur. Tombak panjang langsung masuk dan memburu Yinia lagi. Tombak Tianxing ini tidak hanya berisi kekuatan 30 praktisi Tianxing, tetapi juga kekuatan 30 api langit. Belum lagi level 8, bahkan level 9 pun mungkin tidak bisa menghentikannya. Hanya dalam sekejap, tombak panjang itu sudah berada di hadapan Yinia. Karena kecepatannya yang terlalu cepat, Yinia tidak bisa mundur dan harus menangkis langsung. Melihat tombak itu datang, Yinia tiba-tiba berkata, "Tuan Pagoda, bolehkah aku memblokirnya dengan menggunakanmu?" Pagoda kecil berkata, "Oke." Yinia buru-buru mengeluarkan pagoda kecil dan memblokirnya di depannya, dan cahaya keemasan muncul. Bang! Di mata semua orang, tombak itu langsung menembus pagoda kecil, dan api langit langsung melahap pagoda kecil. Pagoda kecil bergetar hebat dan mampu menahannya. Melihat pemandangan ini, Master Peradaban Tianxing di sekitar lapangan sedikit terkejut, menatap pagoda kecil di depan Yinia dengan rasa ingin tahu. Apa ini? Mampu menolak kekuatan api langit. Tahukah kamu, satu api langit bisa dengan mudah menghancurkan sebuah peradaban kosmik, apalagi saat ini puluhan api langit berkumpul, bisa dibayangkan kekuatannya, sehingga ketika melihat pagoda kecil melawan saat kekuatan tombak itu dilepaskan, seluruh Master Peradaban Tianxing yang hadir terkejut. Pada saat ini, formasi api langit di langit tiba-tiba bergetar hebat. Dalam sekejap, nyala api keluar darinya.
Api itu melesat seperti anak panah ke arah Yinia dan pagoda kecil di bawah lagi. Menghadapi serangan yang luar biasa ini, wajah Yinia sedikit berubah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi karena ada master lain peradaban Tianxing yang datang lagi. Saat ini, manajemen puncak peradaban Tianxing pasti sudah mengetahui bahwa kekuatannya setara dengan level ke-9. Kalau begitu, master yang lebih kuat pasti akan dikirim. Setelah memikirkan hal ini, Yinia meraih pagoda kecil dan membantingnya di depannya. Pukulan ini menghentikan tombak panjang di tempatnya. Pada saat yang sama, dia berbalik dan menunjuk, ruang dan waktu terbelah. Dia memasuki ruang dan waktu itu dengan pagoda kecil. Namun pada saat ini, terjadi perubahan mendadak dan cahaya dingin muncul diam-diam di belakang Yinia. Saat menyadari pemandangan ini, mata Yinia tiba-tiba menyusut. Dia tiba-tiba berbalik, meninju, ruang waktu penyok. Bang! Pukulan ini menghalangi cahaya dingin. Di belakang cahaya dingin ada seorang pria berjubah hitam. Yinia kenal dia. Petugas penegak hukum Aula Pelaksana Lengo, yang menduduki peringkat kedua, dan kekuatannya jauh di atas Cigo. Namun, pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi lagi, dan sebuah kekuatan diam-diam muncul di belakang Yinia. Yinia merasa ngeri dan hendak berbalik ketika tiba-tiba, sebuah kekuatan yang kuat langsung membawa pergi pagoda kecil. Melihat target lawannya ternyata adalah Sander Ye, Yinia menjadi sangat marah. Dia meraung marah, mengepalkan tangannya dengan keras, ruang serta waktu di mana dia berada meledak. Di saat yang sama, dia tiba-tiba menggenggam pagoda kecil yang hampir diambil dengan tangan kanannya, tapi saat ini, 6 bayangan muncul. Bang! Yinia langsung terguncang ratusan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, seteguk darah muncrat dari mulutnya, dan tubuhnya perlahan pecah. Dia mengabaikan luka-lukanya dan memegang pagoda kecil erat-erat di tangannya. Di hadapan Yinia berdiri seorang pria paruh baya berjubah putih. Alis pria paruh baya tertarik ke pelipis, matanya tajam seperti pedang, dan ada tekanan yang tak terlihat. Pengurus Sangito. Peringkat nomor 1. Master level 9. Di belakang Sangito, masih ada 7 orang yang berdiri, semuanya berada di puncak level ke-8. Ketujuhnya adalah pengurus, artinya ke-9 pengurus Aula Pelaksana sudah datang. Selain 8 orang tersebut, di belakang 8 orang tersebut terdapat puluhan petugas pengurus, mereka masih bersatu, dan auranya sangat kuat. Yinia menyeka darah dari sudut mulutnya dan melihat ke kejauhan. Ketika dia melihat Sangito dan yang lainnya di sana, dia terdiam sejenak, lalu kembali menatap pagoda kecil di depannya. Air mata mengalir tanpa suara, aku tidak bisa bersamamu lagi. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berbalik dan dengan pukulan tangan kirinya, ruang dan waktu terbelah. Dia melemparkan pagoda kecil ke dalamnya dan meraung, Tuan Pagoda, bawa dia pergi. Setelah mengatakan itu, dia menggerakkan tangannya dengan kasar, dan ruang dan waktu tertutup. Di kejauhan, Sangito tiba-tiba berkata, jangan biarkan dia pergi, bunuh dia. Setelah itu, mereka semua bergegas menuju lokasi di mana Yinia berada. Yinia berbalik dan melihat ke arah Sangito dan orang lain yang bergegas ke arahnya. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa pergi hari ini. Dia tiba-tiba tertawa dan tersenyum. Tiba-tiba dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan api langit terbang dari antara alisnya. Detik berikutnya, waktu dan ruang di sekitarnya menjadi ilusi. Yinia tiba-tiba meraung, bunuh. Saat suara itu turun, ruang dan waktu di depannya tiba-tiba berubah menjadi kisi-kisi. Setiap kisi berisi api langit. Dalam sekejap, dia menyalin hampir 10.000 api langit. Jurus mematikan terhebat. Cermin ruang waktu. Ini adalah sesuatu yang dia teliti dalam ruang dan waktu di pagoda kecil. Dia belum pernah menggunakannya karena menggunakan jurus ini menghabiskan banyak energi, bahkan dia tidak tahan untuk mengkonsumsinya. Tapi dia tahu dia harus menggunakannya, kalau tidak, Sander Ye tidak akan pernah bisa pergi dari sini. Saat puluhan api langit muncul, wajah Sangito tiba-tiba berubah drastis, dan dia tiba-tiba mundur. Bang! Area di mana Yinia berada langsung berubah menjadi lautan api. 8 pengurus tewas seketika dalam kobaran api. Jiwa hancur.
Master peradaban Tianxing lainnya merasa ngeri dan mundur dengan gila-gilaan, jauh dari wilayah Laut Tianxing, sementara beberapa yang melarikan diri perlahan langsung melebur ke dalam kehampaan. Namun saat itu, sebuah tombak panjang terbang dari langit. Saat tombak panjang ini terbang, api dahsyat yang meletus dari ribuan api langit langsung dipadamkan. Di bawah, Yinia di lautan api dengan lemah mengangkat kepalanya. Detik berikutnya, tombak panjang itu merobek lautan api dan menusuk langsung ke dadanya. Tombak panjang itu menyeret Yinia mundur 1000 kaki. Ketika akhirnya berhenti, kaki Yinia melunak, dan dia berlutut di tanah, sementara tombak panjang masih menusuk dadanya. Di dalam tombak panjang, api langit berwarna merah darah mulai menyebar dan membakar organ dalamnya. Mata Yinia perlahan tertutup, dan kesadarannya perlahan mulai kabur. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya dan berbisik pelan, "Aku tidak bisa menghasilkan buah untukmu lagi." Setelah mengatakan itu, dia mengendurkan tangannya yang terkepal. Bersambung.